Saudara-saudara ini perjanjian lama pun belum tahu seperti apa bukunya ini. Nah, mengapa? Karena sudah menganggap yang paling benar itu satu saja. Datanglah kawan kita, bisa enggak kami mengadakan Natalan di Al-Zaitun? Oh boleh, mau pakai masjid? Kaget, kawan bagaimana? Jakarta begini. Sudah, taruhannya Panji Gumilang. Ada jarum jatuh saja yang sifatnya negatif, tangkap Panji Gumilang. Ya, shalom bagi kita semua. Dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Dan apapun yang merupakan kegiatan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Dan kiranya Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan, segala apa yang menjadi kerinduan ke depan, kiranya Tuhan yang memberkati. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas di mana seorang Panji Gumilang lagi, yaitu seorang pemimpin pesantren Al-Zaitun, di mana dia menghimbau saudara-saudara kita yang muslim, khususnya jemaahnya, dia menghimbau supaya mereka itu membaca Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Supaya apa? Supaya mereka mengerti tentang kebenaran. Karena yang dicatat dalam perjanjian lama itu merupakan cerita atau kisah para nabi dan juga perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di masa lampau. Dan kalau perjanjian baru itu merupakan karya keselamatan Yesus Kristus dan juga kisah Yesus serta mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus selama pelayanannya. Dan kemudian Panji Gumilang juga dia pernah mau menjamin ibadah orang Kristen. Ketika orang Kristen itu meminta supaya bisa beribadah atau menyelenggarakan Natal di Al-Zaitun. Dan kemudian Syekh Panji Gumilang ini dia menjamin, bahkan dia berkata, saya yang menjadi taruhannya. Kalau ada masalah, saya yang harus ditangkap, kata Panji Gumilang ini. Nah itu luar biasa teman-teman ya. Mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Saudara-saudara ini perjanjian lama pun belum tahu seperti apa bukunya ini. Nah, mengapa? Karena sudah menganggap yang paling benar itu satu saja. Tapi satu itu kumpulan daripada lama dan baru. Mungkin di satu tidak menceritakan detail, dan di yang lama terdapat cerita detail. Bacalah itu. Saya sejak tahun awal berdiri Ma'had ini sudah menganjurkan baca. Mengapa? Nabi Muhammad juga sudah mendeklar zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Prewek itu nggak ngerti, Gusti Allah nggak ngerti kalau. Nah, artinya bacalah semua itu. Saudara-saudara, dulu tahun berapa yang ada kawan-kawan kita dari Nasrani minta perlindungan, kemudian minta mengadakan Natalan di sini. Tahun 12, 10, nah, kurang lebih tahun 10. Tatkala di Jakarta rawan. 28, 29, Jakarta rawan. Datanglah kawan kita, bisa enggak kami mengadakan Natalan di Al-Zaitun? Oh boleh, mau pakai masjid? Kaget. Oh enggak, nanti jam 11 kami sudah harus keluar. Ini yang bisa agak lama. Oh ada tempat. Nanti dulu saya mau ngasih tahu Polres. Kami sampaikan pada Polres. Polres datang. Jangan rawan ini.
bukan Syekh yang melarang. Rawan Syekh. Rawan bagaimana? Jakarta begini. Sudah. Taruhannya Panji Gumilang. Ada jarum jatuh saja yang sifatnya negatif, tangkap Panji Gumilang. Kalau perlu, dari polisi ikut ke sini. Akhirnya terjadi. Berjalan. Saya ikut nyanyi. Kok ikut nyanyi saya kata? Saya nyanyi tidak harus menjadi Nasrani. Bisa nyanyi Nasrani tapi tidak harus menjadi Nasrani. Anda Natalan di Ma'had Az-Zaitun tidak harus jadi Islam. Inilah hidup bersama namanya. Sekalipun banyak yang menentang. Lah namanya menentang, nggak ada apa-apa juga ditentang kok. Puji Tuhan, itu cukup luar biasa teman-teman ya. Kalau kita lihat dari pembicaraan awal, di mana Panji Gumilang ini dia pernah menganjurkan ternyata supaya ya jemaat-jemaatnya, mungkin anak-anak pesantrennya itu dianjurkan untuk membaca Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru supaya mereka mengetahui tentang kebenaran itu dan supaya ada di hati mereka rasa toleransi itu. Karena yang selama ini yang mereka dengar, oh Alkitab Kristen palsu, Alkitab Kristen itu tidak asli, pokoknya itu bukan firman Allah, itu karangan manusia. Pokoknya ada macam-macam tuduhan yang dilontarkan kepada Kristen, teman-teman ya. Jadi Panji Gumilang itu lain ceritanya. Justru dia menganjurkan baca, karena itu benar-benar cerita dalam sejarah, di mana itu merupakan pewahyuan atau penyataan Allah melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, baik itu melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa lain, dan juga para nabi. Dan terlebih Perjanjian Baru, yang dimana itu karya penyelamatan Kristus di atas kayu salib itu sudah terjadi. Dan juga pelayanan Kristus, ajaran Kristus mengenai kasih terhadap sesama, bahkan kasih terhadap musuh kita sekalipun itu harus ada. Nah, jadi dia anjurkan baca supaya kita jangan sampai muncul kebencian terhadap kekristenan yang selama ini dituduh sebagai kitab palsu, ajaran sesat, dan lain sebagainya. Nah, baca Alkitab supaya mereka tahu kebenaran itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Setelah itu dia juga berkata bahwa waktu itu ada saudara-saudara kita dari kalangan Kristen mau mengadakan Natal di Al-Zaitun, dan mereka meminta izin kepada pemimpin Al-Zaitun yaitu Syekh Panji Gumilang, dan ternyata terjadi seperti yang disampaikan oleh Panji Gumilang tadi, dan itu terjadi, dan dia bertanggung jawab sepenuhnya. Kalau ada satu jarum saja jatuh bersifat negatif, tangkap Panji Gumilang katanya. Itu luar biasa, dia menjadi taruhan dalam hal itu. Dia menjamin. Dan menurut saya ini merupakan edukasi bagi kita, pelajaran bagi kita, teladan bagi kita, bagaimana kita itu harus saling menghormati, saling menghargai. Karena saya melihat kemarin teman-teman di Al-Zaitun ada demo ya. Saya kurang tahu atas dasar apa mereka mendemo Al-Zaitun itu. Nah, apakah karena Panji Gumilang ini sering membahas tentang Alkitab atau memakai kata salam dari Yahudi? Saya kurang tahu. Begitu banyak orang marah kepada Panji Gumilang ini. Tetapi saya secara pribadi teman-teman, saya mengikuti terus ceramah Panji Gumilang ini. Ya menurut saya di sana tidak ada ceramahnya yang bernuansa provokasi ya, atau yang memecah belah. Justru Panji Gumilang ini dia berceramah bagaimana kita itu bisa saling menghormati, saling menghargai. Kalau ada orang Kristen mau mengadakan acaranya, ibadahnya di Al-Zaitun, ya silakan, nggak masalah, nggak apa-apa. Itu tandanya kita Indonesia saling menghormati. Demikian juga kalau ada saudara-saudara kita Muslim yang mungkin mau meminta izin, mau mengadakan ibadah atau acara apa itu di dalam gereja, ya nggak masalah. Seperti kemarin itu pernah kan, di mana saudara-saudara kita yang dari NU ya, entah acara ulang tahun NU pada saat itu,
Ya ada saudara-saudara kita Muslim yang memakai gedung gereja dipakai untuk bisa di situ sholat juga. Nah, tidak masalah, kita saling menghormati, saling menghargai. Itulah Indonesia. Nah, menurut saya para pendemo itu tidak punya dasar untuk mau mendemo. Bahkan banyak yang bersuara membubarkan Al Zaitun. Menurut saya itu sudah berlebihan ya. Karena saya lihat Panji Gumilang ini dia berbicara tentang bagaimana kita harus bersatu, menghormati, jangan terlalu fanatik, jangan kita mencintai agama kita dengan cara membenci agama lain. Jadi itulah sebabnya Panji Gumilang ini menganjurkan kita, teman-teman ya, menganjurkan kita untuk bisa membaca Alkitab itu dari Perjanjian Lama juga Perjanjian Baru. Nah, kalau mereka mau menuntut Panji Gumilang ini harus diproses karena membaca Alkitab atau karena menghimbau orang-orang untuk membaca Alkitab, maka yang seharusnya diproses itu seperti Kainama. Bukankah mereka justru membahas Alkitab di pengajian-pengajian mereka? Nah, bahkan seperti Ustadz lainnya seperti Minahem Ali dan juga teman-teman yang lainnya seperti Donditan, Yahya Waloni. Nah, seharusnya itu yang didemo. Justru ustadz-ustadz yang demikian itulah yang mengajarkan ayat-ayat Alkitab dengan terang-terangan. Dengan mengutip ayat, mengajarkannya, mengutip ayat, mengajarkannya. Justru itu yang diproses. Kok malah Panji Gumilang yang diproses? Nah, menurut saya ini sangat tidak adil ya, secara logis saja. Kalau Panji Gumilang itu dia dituntut karena dia menghimbau atau karena memakai salam Yahudi kemarin, ya seharusnya Ustadz Kainama yang lebih parah dari situ. Nah, dan bahkan Kainama menghina Kristen, menjelek-jelekan Alkitab Kristen. Banyak mereka para polemikus yang membahas Alkitab, tetapi kenapa itu tidak ada suara yang bersuara untuk menangkap mereka? Kenapa harus Panji Gumilang ini? Justru Panji Gumilang membahas Alkitab supaya tahu kebenaran. Dan dia tidak menghina Kristen. Mari kita berpikir logis teman-teman ya. Jadi artinya kita sebagai warga Indonesia yang baik, mari kita saling menghormati. Mari apa yang baik kita ambil hikmatnya. Seperti ceramah dari Panji Gumilang ini yang selama ini ya kita ambil hikmahnya aja. Kita ambil pelajarannya bagi kita. Nah, tapi kalau seperti Ustadz Kainama membahas Alkitab, memang tidak ada pelajaran yang harus diambil dari Kainama. Karena dia pembual, dia pembohong. Ngaku-ngaku udah sekolah di Israel. Tetapi ketika ditanya ijazahnya, ya dia tidak bisa buktikan. Bahkan dia klarifikasi kalau dia tidak pernah sekolah. Jadi betul bahwa dia tidak pernah sekolah. Karena pengajiannya selama ini membuktikan bahwa dia tidak pernah sekolah. Dan seharusnya itulah yang diproses secara hukum. Nah, jadi demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.